Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Rosmamanda dengan NIM O1A1200004 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS Biokimia, yaitu yang pertama istilah-istilah glikolisis, glikogenesis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan salah satu dari 4 jalur metabolisme glukosa. Glikolisis yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis dapat dipandang sebagai tahap pertama proses respirasi aerobik di dalam sel yang terjadi di dalam sitosol, di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat, atau sebagai proses pembentukan energi atau ATP dalam keadaan anaerobik. Glukosa kemudian dioksidasi menjadi asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asam laktat. Dari proses glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP. Hati dapat mengubah asam laktat tersebut menjadi glukosa. Selanjutnya, glikogenolisis. Glikogenolisis yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis. Glikogenolisis tidak berjalan spontan, tetapi melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah proses fosforilase glikogen oleh pengaruh enzim glikogen fosforilase sehingga dilepaskan glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Langkah terakhir adalah defosforilasi glukosa 6-fosfat oleh pengaruh enzim glukosa 6-fosfatase sehingga terbentuk glukosa. Ketiga, glikogenesis. Glikogenesis proses biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan, tetapi bertahap. Reaksi diawali dengan proses fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, glukosa 1-fosfat di bawah pengaruh enzim fosfoglukomutase. Keempat, katabolisme. Katabolisme atau penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, karbohidrat, lipid, dan protein berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Makromolekul sel dipecahkan menjadi unit-unit pembangun utamanya. Jadi, polisakarida dipecah menjadi heksosa atau pentosa, lipid dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lainnya, dan protein terhidrolisis menjadi 20 komponen asam aminonya. Yang kelima, anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar. Seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein, anabolisme proses sintesis atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana secara bertahap. Proses ini membutuhkan energi dari luar seperti energi cahaya, contoh fotosintesis. Respirasi aerob glikolisis terjadi di sitosol. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya perhatikan bagan berikut yang berada pada samping. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Selanjutnya, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Nah, di sini ada dekarboksilasi oksidatif tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya,
Satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, CO2, dan NADH. Selanjutnya siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul ADH, dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya adalah seperti gambar pada slide di samping. Selanjutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya respirasi anaerob berada pada sitoplasma. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Fermentasi asam laktat menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Hubungan metabolisme karbohidrat dan lemak yaitu gliserol memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat. Dan gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat, di mana lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian diubah menjadi asetil-CoA dan memasuki siklus Krebs. Sedangkan gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3P dan memasuki tahap glikolisis. Siklus Krebs dan glikolisis adalah tahapan metabolisme karbohidrat. Jadi, hubungan antara karbohidrat dan lemak yaitu gliserol memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat. Dan gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat. Metabolisme berperan mengubah zat-zat makanan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak menjadi senyawa-senyawa yang diperlukan untuk proses kehidupan seperti sumber energi atau ATP. Energi antara lain berguna untuk aktivitas otot, sekresi kelenjar, memelihara membran potensial sel saraf dan sel otot, sintesis substansi sel. Karbohidrat tersusun atas untaian molekul glukosa. Karbohidrat merupakan sumber utama energi dan panas tubuh. Karbohidrat tersusun atas untaian atau polimer molekul glukosa. Karbohidrat merupakan sumber utama energi dan panas tubuh. Karbohidrat sebagian besar dalam bentuk glukosa atau sekitar 80%. Lainnya dalam bentuk fruktosa dan galaktosa. Fruktosa dan galaktosa setelah diserap akan segera diubah menjadi glukosa. Hanya sedikit yang tetap dalam bentuk fruktosa dan galaktosa. Unsur lemak dalam makanan yang memiliki peranan penting dalam proses fisiologis adalah trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Trigliserida tersusun atas asam lemak dan gliserol. Kolesterol kebanyakan berasal dari kolesterol hewan, sedangkan kolesterol dari tumbuhan sukar diserap usus. Kolesterol dalam makanan hewani terutama berasal dari otak, kuning telur, hati, dan lemak hewan lainnya. Kolesterol makanan dalam wujud sebagai kolesterol ester, asam lemak setelah diserap oleh sel mukosa usus halus dengan cara difusi, kemudian di dalam sel mukosa, asam lemak dan gliserol mengalami resintesis atau bergabung lagi menjadi trigliserida. Kolesterol juga mengalami resterifikasi menjadi ester kolesterol. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi glukosa dan pirufat. Gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat 1 molekul CoA menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil-CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Penyakit terkait metabolisme karbohidrat dan penyakit metabolisme lipid. Diabetes mellitus.
Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme karbohidrat kronik dan selanjutnya terjadi perubahan metabolisme protein dan lemak ditandai dengan hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa serum yang disebabkan oleh penurunan jumlah insulin, penurunan efek insulin, atau keduanya. Diabetes disebutkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah pada diabetes tipe 1. Gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Cara mengatasi diabetes terbagi menjadi dua, yaitu preventif, yaitu perencanaan pola makan dan diet yang tepat, mengontrol kadar gula darah, olahraga dan latihan, pengukuran tekanan darah, dan kadar kolesterol. Melakukan perawatan kaki secara berskala, menghindari stres yang berlebihan, dan pengaruh obat-obatan steroid. Cara kedua yaitu kuratif, di mana yaitu pengobatan yang teratur. Penderita diabetes harus minum obat yang diberikan dokter secara teratur dan jangan sampai terlewatkan. Tetapi tindakan debridement merupakan salah satu terapi penting pada diabetes. Penyakit Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs adalah gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka. Kondisi ini menyebabkan banyak zat berlemak menumpuk di dalam otak. Penumpukan ini dapat menghancurkan sel-sel saraf, sehingga menyebabkan masalah pada pengidapnya secara fisik dan mental. Bayi dengan penyakit Tay-Sachs akan tampak normal selama beberapa bulan pertama. Namun, seiring berjalannya waktu, kemampuan fisik dan mentalnya akan mengalami penurunan. Gejala penyakit Tay-Sachs diantaranya anak menjadi buta dan tuli, kehilangan kemampuan menelan, otot mulai terkikis, dan munculnya kelumpuhan. Pencegahan Tay-Sachs. Belum ada cara mencegah Tay-Sachs karena Tay-Sachs merupakan penyakit genetik, tetapi memantau perkembangan bayi selama kehamilan, melakukan tes darah untuk menganalisis gen atau kadar protein HeXA dalam darah, serta tes genetik diperlakukan untuk mengurangi resiko bahaya Tay-Sachs pada anak. Berikut saya lampirkan daftar pustaka pada slide PPT saya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.